Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fabri Amelia dari kelas RA3 Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan nomor NIM 612012300097. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 12 mata kuliah pengantar teknologi informasi. Nah, materi pertama itu pengantar teknologi informasi. Teknologi informasi untuk memahami definisi dan sejarahnya serta bagaimana penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari dan bisnis. Selanjutnya yaitu definisi teknologi informasi. Nah, di sini terbagi menjadi 3. Pertama, perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi informasi terus meningkat pesat, mencangkup komputer, jaringan, perangkat mobile, aplikasi, dan internet. Nah, yang kedua yaitu dunia digital. Teknologi informasi merujuk pada penggunaan perangkat digital dan sistem komputer untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menyebarkan informasi. Nah, yang ketiga yaitu pendukung efisiensi. Teknologi informasi digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas di berbagai sektor seperti bisnis, pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan. Nah, selanjutnya yaitu sejarah teknologi informasi. Di sini juga terbagi menjadi 3. Yang pertama, mulai dari mesin hitung. Teknologi informasi dimulai dari perkembangan mesin hitung dan perangkat mekanis pada abad ke-19, seperti kalkulator mekanik dan kartu punch. Yang kedua yaitu zaman komputer. Pada 1940-an, komputer elektronik modern mulai dikembangkan membawa revolusi dalam pemrosesan data dan kemampuan komputasi. Yang ketiga yaitu internet dan era digital. Pada 1969, ARPANET pendahulu internet, era digital dimulai dengan perkembangan komputer pribadi dan internet yang merata pada tahun 1990-an. Selanjutnya yaitu materi kedua, sejarah perkembangan komputer. Di sini kita akan membahas perkembangan komputer dari zaman purba hingga masa modern. Yang pertama ada pengertian dan definisi komputer. Komputer adalah alat elektronik yang dapat menerima, menyimpan, dan mengelola. Pertemuan ketiga yaitu dasar perangkat keras. Mari kita mulai dengan mempelajari dasar-dasar perangkat keras komputer dan bagaimana mereka bekerja bersama. Pertemuan keempat yaitu konsep program dan sistem software. Berikut ini ada penjelasan mengenai tujuan, definisi elemen, metode perkembangan, peran analisis, kebutuhan, tantangan, serta manfaat penggunaan konsep program dan sistem perangkat lunak. Selanjutnya itu tujuan konsep program dan sistem perangkat lunak. Konsep program dan sistem perangkat lunak bertujuan untuk memahami struktur, fungsi, dan perilaku perangkat lunak, serta memastikan bahwa program dan yang dibangun dapat memenuhi kebutuhan pengguna dan efisiensi dan kualitas tinggi. Selanjutnya yaitu konsep program dan sistem perangkat lunak. Konsep program dan sistem perangkat lunak merujuk pada standar, prinsip, dan teknik yang digunakan dalam merancang, mengembangkan, dan memelihara perangkat lunak. Nah, selanjutnya yaitu materi kelima, mengenal proses kata sampai dengan paperless publishing. Lebih dari sekedar mengetik, proses kata melibatkan pengolahan, penyuntingan, dan penyelesaian untuk hasil terbaik. Selanjutnya itu alat kerja dan fitur Word yang mempermudah pengolahan kata. Bagi menjadi 4, yaitu yang pertama fitur kolaborasi, metode pengembangan perangkat lunak yang mengikuti alur linear dan terstruktur. Yang kedua yaitu tools penyuntingan PDF, memudahkan konversi dokumen menjadi format PDF atau sebaliknya. Yang ketiga yaitu spelling dan grammar check, mendeteksi dan memberi saran pada kesalahan penulisan. Yang keempat adalah word art dan insert media, mempercantik tampilan dokumen dan
menambah gambar atau video atau desain grafis. Selanjutnya yaitu sejarah desktop publishing. Yang pertama, pada 1980-an, desain grafis komputer dan desktop publishing muncul di Eropa sebagai alternatif proses produktif offset printing. Yang kedua yaitu 1990-an, desktop publishing menjadi layak untuk diakses, terutama setelah pemakaian komputer pribadi meluas. Dan saya adalah masa sekarang. Banyak perusahaan menggunakan perangkat lunak seperti Adobe, InDesign, WordExpress, dan Microsoft Publisher untuk memproduksi materi cetak yang rapi dan profesional. Selanjutnya yaitu materi ketujuh, apresiasi grafik, hipermedia, dan multimedia dalam presentasi. Mencakup definisi dan manfaat grafis dalam presentasi, pengertian dan contoh-contoh hipermedia, serta pengertian dan contoh-contoh multimedia. Yang pertama adalah pengertian grafik. Yang pertama, komunikasi visual. Grafik adalah representasi visual dari data atau informasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan dan cara yang menarik dan mudah dipahami. Yang kedua adalah tingkat efektivitas. Grafik dapat membantu meningkatkan tingkat pemahaman, daya ingat, dan minat pada suatu materi yang disajikan. Yang ketiga yaitu kreativitas. Grafik mungkin menambahkan kreativitas dalam menyampaikan informasi dengan berbagai bentuk, ukuran, warna, dan tata letak. Yang terakhir adalah visualisasi data. Grafik menjadi alat penting untuk mempresentasikan data statistik atau kompleks secara jelas dan mudah dimengerti. Selanjutnya yaitu hipermedia dalam presentasi. Yang pertama adalah pengertian hipermedia. Hipermedia mengacu pada teks, gambar, suara, dan media lain yang berhubungan secara non-linear dalam presentasi. Yang kedua adalah interaktivitas. Hipermedia memungkinkan penggunaan berinteraksi dengan materi presentasi seperti mengklik tautan untuk navigasi lebih lanjut. Yang ketiga yaitu engagement. Dengan menggunakan hipermedia, presentasi dapat lebih menarik, dinamis, dan memperkuat pemahaman serta daya pikat audiens. Nah, selanjutnya yaitu materi ke-8, manfaat database dan pengimplikasiannya, yaitu pemanfaatan database menjadi penting dalam era digital untuk menyimpan, mengelola, dan menganalisis data dengan efisien. Nah, selanjutnya yaitu pengertian database. Database adalah kumpulan data terstruktur yang disimpan secara sistematis. Ini mencakup entitas, atribut, dan relasi antara entitas. Database memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengelola, dan mengambil informasi dengan mudah dan cepat, meningkatkan efisiensi dan akurasi bisnis. Nah, selanjutnya yaitu materi ke-9, pengantar jaringan komputer dan telekomunikasi. Menentukan dasar-dasar jaringan komputer dan telekomunikasi, termasuk email, telekonferensi, dan pesan instan. Nah, selanjutnya yaitu Basic of Computer Networking. Nah, yang pertama adalah Local Area Network atau LAN. Memahami konsep LAN dan bagaimana menghubungkan komputer dalam area terbatas, memfasilitasi komunikasi dan berbagai sumber daya. Yang kedua adalah Wide Area Network atau WAN. Mempelajari tentang WAN dan kemampuannya untuk menghubungkan jaringan melalui jarak geografis yang luas memungkinkan komunikasi global. Nah, yang ketiga adalah network protocols. Jelajahi protokol
penting yang mengatur acara data dikirim dan diterima melalui jaringan memastikan komunikasi yang andal. Selanjutnya yaitu materi ke-10 mengenai pengenalan internet. Internet adalah jaringan global yang menghubungkan komputer dan perangkat-perangkat digital di seluruh dunia. Ini memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi yang cepat dan efisien. Selanjutnya yaitu awal mula internet. Yang pertama, kelahiran ARPANET. Internet berawal dari proyek ARPANET pada tahun 1969 yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan AS untuk tujuan komunikasi militer. Kedua adalah pengembangan protokol TCP atau IP. Pada tahun 1970-an, protokol TCP atau IP dikembangkan yang memungkinkan jaringan komputer berbeda untuk saling berhubung. Yang ketiga, lahirnya WWW. Pada tahun 1990, tim Berners-Lee memperkenalkan World Wide Web yang memungkinkan pengaksesan informasi melalui hyperlink dan browser web. Selanjutnya yaitu perkembangan teknologi internet. Pertama, kecepatan transmisi data-data. Teknologi internet untuk berkembang dan meningkatkan kecepatan transmisi data yang memungkinkan streaming video, konferensi video, dan pertukaran file yang lebih cepat. Yang kedua, perangkat terhubung. Smartphone, tablet, dan perangkat Internet of Things atau LOT memungkinkan konektivitas internet di mana-mana, memudahkan akses informasi dan komunikasi. Yang ketiga, komputasi awan. Perkembangan komputasi awan dan memungkinkan penyimpanan dan pemrosesan data secara online, memungkinkan fleksibilitas dan efisiensi. Nah, selanjutnya yaitu pertemuan ke-11. Memahami infrastruktur data dan informasi. Infrastruktur data dan informasi adalah fondasi penting dalam perkembangan ekosistem digital yang efisien dan terhubung. Teknologi, sistem, dan proses yang saling terkait ini memungkinkan pengumpulan, penyimpanan, analisis, dan distribusi data dan informasi secara efektif. Nah, selanjutnya yaitu definisi dan konsep dasar infrastruktur data. Yang pertama, basic data. Infrastruktur data terdiri dari sistem manajemen basis data yang menyimpan dan mengelola data secara terstruktur. Yang kedua yaitu konektivitas, jaringan komunikasi yang berhubungan berbagai komponen infrastruktur data memungkinkan akses dan pertukaran data. Yang ketiga yaitu server dan penyimpanan. Infrastruktur data mencakup server, storage, dan perangkat komputasi untuk menampung dan memproses data. Selanjutnya yaitu perancangan sistem. Perancangan sistem adalah proses merancang dan membentuk spesifikasi dari suatu sistem yang dibangun untuk atau diubah dan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan tertentu. Proses ini mencakup berbagai langkah yang diperlukan untuk memahami, mengembangkan, dan mendokumentasikan kebutuhan serta solusi yang akan diimplementasikan dalam sistem. Selanjutnya yaitu contoh perancangan sistem sebagai contoh. Jika sebuah perusahaan ingin membangun sistem manajemen informasi langkah-langkah perancangan sistem mungkin melibatkan yang pertama adalah mengumpulkan kebutuhan dari staf gudang dan manajemen untuk
mengetahui fitur apa saja yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu melakukan studi kelayakan untuk memastikan bahwa sistem tersebut layak dibangun. Yang ketiga, merancang arsitektur sistem termasuk database untuk menyimpan dan inventaris dan antarmuka pengguna untuk memasukkan dan mengelola data. Yang keempat adalah membuat prototipe awal untuk mendapatkan umpan balik dari pengguna. Nah, yang kelima yaitu mengembangkan dan menguji sistem berdasarkan desain yang telah disetujui. Yang keenam, memasang sistem dan lingkungan produksi dan memberikan pelatihan kepada pengguna. Yang ketujuh adalah memberikan dukungan dan memperlihatkan berkelanjutan untuk memastikan sistem berjalan dengan baik. Dengan pendekatan yang terstruktur ini, perancangan sistem dapat memastikan bahwa solusi yang dihasilkan efektivitas, efisien, dan memenuhi kebutuhan pengguna. Mungkin itu saja yang dapat saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.